Halo semuanya, apa kabar? Dan hai, selamat bergabung di channel YouTube Bagus Meni. Untuk yang belum bergabung, klik dulu dong tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Bagus Meni. Dan klik juga tombol notifikasi loncengnya biar kalian tahu kalau Bagus Meni punya video baru. Ini nih film Indonesia yang lagi booming, lagi heboh-hebohnya, menggema ke seantero jagat raya dan bagus banget ya. Siapa sih yang gak penasaran sama cerita ini? Gak penasaran? Kalau ada yang gak penasaran, Mimin tetap mau cerita kok. Yuk, gak usah kebanyakan cincong. Jangan di skip loh, kan capek nih. Udah ngomong seharian di skip. Langsung nih ke episode 1, awal mula kecurigaan Kinan di film Layangan Putus. Serial Layangan Putus diadaptasi dari novel karya Mami ASF alias Eka Nur Prasetya. Dalam series Layangan Putus ini diceritakan bahwa Kinan dan Aris yang merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya mulai berantakan karena Aris diam-diam berselingkuh dengan wanita lain. Dimulai dengan upacara 7 bulanan kehamilan kedua Kinan. Sebelumnya, Kinan dan Aris sudah dikaruniai anak bernama Raya. Dalam adegan upacara 7 bulanan tersebut, ditampilkan lingkaran pertemanan Kinan dan Aris. Dita, Lola, dan Andre adalah teman Kinan. Sementara Irfan dan Alif adalah teman nongkrong Aris. Di episode 1A ini, Aris terlihat memiliki kecemburuan terhadap Andre yang berprofesi sebagai dokter seperti Kinan. Selain itu, ditampilkan juga keakraban Aris dan Miranda, teman bisnisnya. Setelah upacara 7 bulanan selesai, Aris dan Kinan bercengkrama. Aris ingin memberikan kado ulang tahun untuk istrinya. Kinan menginginkan untuk naik balon udara. Ambil nafas dulu, gak usah tegang-tegang nontonnya. Santai aja dulu ya. Kita nikmatin suasana perbeginian nih yang Mimin gak kuat. Lanjut, Mimin udah ambil nafas. Suatu pagi, tetangga Kinan yang bernama Bu Mari mewanti-wanti Kinan untuk hati-hati menjaga suaminya. Karena Aris adalah sosok suami yang bisa digilai banyak perempuan. Pesona Mas Aris. Dan pada suatu malam, Aris pulang kerja. Kinan mendapati kancing kemeja Aris terpasang berantakan. Saat itu, Aris bilang kalau sebelumnya olahraga dan tidak konsentrasi saat ganti baju. Terus Kinan percaya gitu aja. Aris, emang istri yang cakep begini kagak cukup ya untuk elu? Mulai membara nih hati Mimin. Yuk langsung aja yuk kita ke cerita yang berikutnya. Aris ada janjian touring motor bersama teman-temannya. Namun ketika datang ia langsung pergi lagi dengan alasan ada urusan kerjaan. Ternyata Aris bukan ke kantor tapi menemui seseorang. Siapa dia?
Malamnya, ketika Aris pulang, Kinan mulai curiga karena seharian handphone suaminya tak bisa dihubungi. Ketika mengantar Raya ke sekolah, Kinan protes karena Aris tak bisa berhenti berkirim WhatsApp dengan seseorang. Di sekolah anaknya, Kinan melihat kebersamaan Miranda dan Aris. Miranda, selain teman bisnis Aris, juga ibu dari Brandon, teman Raya. Brandon apa Brandon? Ya, begitulah ya, gitu-gitu, itu namanya pokoknya. Mas Aris, lo tuh antagonis banget sih jadi cowok. Kesel deh Mimin, yuk kita gebukin bareng-bareng yuk. Nanti dulu. Nih, lanjutin dulu nih ceritanya. Diakhiri dengan Kinan yang mengirimkan makanan untuk Aris, namun ternyata kantor Aris tutup dan tidak ada orang. Padahal sebelumnya sang suami pamit ke Kinan untuk pergi ke kantor. Perilaku Aris tersebut membuat Kinan merasa ada yang janggal karena telah membohonginya. Pulang dari kantor, Aris langsung memasuki kamar dengan pelan-pelan karena takut membangunkan istrinya yang sudah tidur. Namun ternyata saat itu Kinan hanya pura-pura tidur dan langsung menyapa Aris, sehingga membuat Aris terkejut bahwa Kinan belum tidur. Masih episode aja Mimin udah panas begini hatinya, apalagi nanti nih kelakuan Mas Aris semakin menjadi-jadi. Yang lanjut, Mimin masih sanggup kok. Mulanya, Kinan hanya bertanya kepada Aris perihal ia tidak ada di kantor saat Kinan mengirimkan makanan dengan raut muka cemas. Aris segera menjawab menjelaskannya. Mau bohong apa lagi lo, Riz? Kecurigaan Kinan semakin menjadi-jadi setelah ART memberitahunya telah menemukan noda merah dan wangi parfum perempuan yang menempel di baju Aris. Bahkan saat itu juga Aris meminta izin kepada Kinan untuk pergi ke Bandung dalam rangka menghadiri acara rapat bersama rekan kerjanya. Kinan bahkan merasa curiga terhadap Miranda dan langsung menanyakan kepada Aris apakah Miranda ikut pergi ke Bandung. Mas Aris ini antagonisnya bener-bener keterlaluan ya, berlebihan gitu, kagak lupa daratan dia. Saat Kinan tanya Mas Aris apakah Miranda juga pergi ke Bandung, dengan santai Aris hanya menjawab tidak ikut karena akan mengurus rapat di kantor. Hal tersebut membuat kecurigaan Kinan semakin bertambah setelah mendapat kabar dari pengasuh anak Miranda bahwa Miranda juga pergi ikut ke Bandung. Mari emak-emak ngumpul semua di channel Bagus Meni. Semakin diterpa rasa curiga, Kinan akhirnya memberanikan diri untuk memastikan bahwa Miranda tidak ikut dengan menelponnya langsung. Bahkan usai pergi dari Bandung, Kinan ragu untuk memeriksa koper sang suami. Karena ragu, Kinan enggan memeriksanya dan langsung memberikan koper tersebut kepada asisten rumah tangganya. Tak disangka, asisten rumah tangga yang memeriksa koper tersebut melaporkan bahwa ia menemukan cincin di dalam jas Aris. Milik siapakah cincin yang ditemukan Kinan dalam jas Aris saat itu? Apakah benar Aris berselingkuh dari Kinan? Temukan jawabannya di episode selanjutnya di channel Bagus Meni. Andai telat ku sadari, ku kan lebih sakit hati. Untung saja lebih cepat ku tahu. Terus dukung channel Bagus Meni dengan cara like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Saksikan juga video yang lain dari channel Bagus Meni.
Ada banyak video yang menghibur untuk ditonton. Kalian pengen dibikinin video apa lagi? Komen ya di bawah. And bye-bye, andai telat ku sadari, ku kan lebih sakit hati. Untung saja lebih cepat ku tahu.